Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Panggilan Allah bukan hanya tentang apa yang kita dengar, tetapi tentang langkah nyata untuk taat. Setelah dialog panjang dengan Allah, kini Musa tidak lagi berdiri di depan semak yang menyala. Ia harus melangkah kembali ke Mesir, ke tempat yang pernah ia tinggalkan dengan rasa takut. Disinilah iman diuji, bukan di momen rohani yang indah, melainkan dalam ketaatan yang konkret. Musa tidak pergi secara sembrono. Ia meminta izin kepada Yitro, mertuanya. Ia menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah tidak meniadakan tanggung jawab relasional dan etis. Panggilan ilahi tidak bertentangan dengan integritas hidup. Allah yang memanggil juga menghargai keteraturan dan kesaksian yang baik. Dalam perjalanan, Allah meneguhkan Musa, "Pergilah kembali ke Mesir, sebab semua orang yang ingin membunuh engkau telah mati." Allah tidak selalu menghilangkan resiko, tetapi Ia memberi kepastian yang cukup untuk melangkah. Iman tidak menuntut kita mengetahui seluruh masa depan, cukup mengetahui bahwa Allah menyertai langkah hari ini. Bagian ini terasa mengejutkan. Allah hampir membunuh Musa. Mengapa? Karena Musa lalai menyunat anaknya, tanda perjanjian. Ini pelajaran yang sangat tegas. Allah tidak menoleransi ketidaktaatan tersembunyi pada hamba yang Ia utus. Pembebas harus hidup selaras dengan perjanjian. Tidak ada misi besar tanpa ketaatan pribadi. Sipora bertindak cepat dan hidup Musa diselamatkan. Allah serius tentang kekudusan, namun Ia juga memberi jalan pemulihan. Allah mempertemukan Musa dengan Harun. Keduanya berjalan bersama. Yang satu dipanggil memimpin, yang lain dipakai untuk menyampaikan pesan. Pelayanan pembebasan bukan kerja seorang diri. Allah membangun kolaborasi untuk menyempurnakan karyanya. Ketika Musa dan Harun menyampaikan firman Allah, bangsa Israel percaya dan menyembah. Maka berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Sebelum pembebasan terjadi, Allah lebih dahulu membangkitkan iman dan penyembahan. Musa melangkah kembali ke Mesir dengan gentar. Kristus melangkah ke dunia dengan ketaatan sempurna. Musa hampir mati karena kelalaian. Kristus taat sampai mati di kayu salib. Musa membawa firman pembebasan. Kristus adalah firman itu sendiri. Musa dibantu oleh Harun. Kristus menyelesaikan karya keselamatan dengan sempurna. Yesus adalah pembebas sejati yang ketaatannya membuka jalan keselamatan bagi kita. Renungan ini mengajarkan bahwa ketaatan sejati diwujudkan dalam tindakan. Allah menyertai langkah iman, bukan niat saja. Kekudusan pribadi penting dalam pelayanan. Allah memakai komunitas dan kerjasama. Kristus adalah teladan ketaatan sempurna. Jika hari ini saudara tahu apa yang Tuhan kehendaki, tetapi masih menunda untuk melangkah, ingatlah, penyertaan Allah dialami dalam ketaatan, bukan penantian tanpa tindakan. Semak yang menyala sudah berlalu. Kini jalan panjang menuju Mesir dimulai. Allah yang memanggil adalah Allah yang menyertai setiap langkah ketaatan. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah yang kudus dan setia, ajarlah kami bukan hanya mendengar panggilan-Mu, tetapi melangkah dalam ketaatan. Selidiki hidup kami, kuduskan hati kami, dan sertai setiap langkah iman kami. Pakai hidup kami menjadi alat pembebasan-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.